apa? Kehidupan dunia. Iya Mas Malik, jadi semuanya dilihat. Pelajaran Abid tadi dulu yang usul ngasana Imam Abid itu kan kakaknya tuh si Baik. Tapi kemudian saya tambahin Abid, beda dengan Abid toh ya. Kalau Abid itu sudah orang yang sangat ahli ibadah, bukan hanya orang yang beribadah tapi apa? Ahli ibadah. Abid. Nah, sehingga sekali lagi ya, jadi perjawaban Abid tadi itu harusnya menjadi jawaban kita juga. Bahwa di dunia ini kita adalah saum. Saum itu artinya menahan diri. Dan kita memang diwajibkan wanahan nafsa anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsu. Bukan tidak boleh, tapi belum waktu. Kepala pusing gini padahal tadi malam minum udah banyak karena kurang tidur. Mana jam segitu bangun sampai sekarang juga belum tidur, sampean paksa ngaji terus gini. Sambil ngantuk-ngantuk es ditahan-tahan aja, nanti di akhirat itu ala sururim mutaqabil muttaqiina ala sururin. Muttaqiina itu apa? Bertelekan. Ya. Kamu tahu? Enggak layak-layak kok. Bertelekan ya enggak layak-layak, beda. Ben salah ya. Senengan kan nyalain. Jadi sampean mutaqabil itu berhadapan-hadapan, berarti sama pasangan. Ya. Pasangannya siapa sampean Bu Heru? Pak. Kalau sama-sama masuk Mas Hendy dengan Mbak. Jadi itu pasangan gitu Mbak Ratna nanti sama sama Mas Yuliadi kalau sama-sama dalam satu sama di sini mau lek-lek di mana? Pak Malik misalnya lek-lek sama Mbak Bida di mana? Mau di mana? Di depan rumah tuh dikasih tempat apa kursi pantai gitu. Tak pantas. Istilahnya pantas itu nanti di sana. Muttaqiina 'alaiha mutaqa. Babe. Oh, Mbak, gimana sih nanti di sini kan? Enggak di Ubud, naik angkasa. Putri. Berangkat sekarang? Oh iya. Ya. Terus keberapa kemarin? Ada 10 orang yang sholatnya nggak diterima kemarin ya. Masih ingat kemarin siapa aja? Pria yang sholat sendirian tanpa bacaan, orang yang aktif sholat tapi zakat tidak bayar, pria yang jadi imam padahal masyarakat tidak suka, ngotot ngimami. Ini Mas ya. Jadi ada kan di ngotot ngimami padahal yang ketiga, keempat, pria yang dia masih menjadi budak tapi melarikan diri. 5, pria yang minum khamar meskipun dia sholat, atau istri yang dimarahi suaminya akibat perbuatan jeleknya, wanita yang sholat tanpa berkerudung, jadi dia sholat tapi hari-harinya tidak berjilbab, tidak diterima. Penguasa pemerintah yang sombong dan penganiaya, jadi meskipun dia sholat nggak diterima. Orang yang makan riba,
Jadi kalau hari-harinya makan riba, meskipun sholatnya rajin, sholatnya enggak diterima. Pria yang ke-10, pria yang aktif sholat, tapi sholatnya tiada berarti, karena dia masih mengerjakan perbuatan yang keji dan itu sholatnya. Makanya di dalam hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu sholatuhu indallahi illa maqdaw wa bu'dan. Siapa aktif mengerjakan sholat tapi ia tetap dalam perbuatan yang keji dan mungkar sehingga tiada guna sholat baginya, bahkan mendapat mengundang amarah Allah dan menjauhkan rahmatnya. Hasan berkata, jika sholatmu tidak dapat menghentikanmu dari perbuatan keji, maka kamu tidak sebut pelaku sholat, sebab sholatmu ditolak, bahkan di hari kiamat sholatmu dikembalikan pada mukamu seperti bentuk gombal kotor. Nah, ini sampaikan sama orang-orang yang penting sholat, tidak usah mikir diterima atau enggak. Ini loh hadisnya, ini tentang Hasan ini. Hasan ini satu di antara ulama yang sangat alim. Masa sekarang mau merasa lebih alim daripada Hasan ya? Siapa aktif mengerjakan sholat tetapi ia tetap dalam perbuatan yang keji dan mungkar sehingga tiada guna sholat baginya, bahkan dapat mengundang. Jika sholatmu tidak dapat menghentikanmu dari perbuatan keji dan mungkar, maka kamu tidak disebut pelaku sholat. Kenapa? Sebab sholatmu ditolak, bahkan di hari kiamat sholatmu dikembalikan pada mukamu seperti bentuk gombal kotor. Ini disebutkan kasyafatul qulub oleh Hasan. Bukan saya ini yang ngomong. Nah, hanya ada sholat yang diterima dan yang tidak diterima itu ada. Siapa yang tahu ya? Ya kita lah. Kita sendiri-sendiri, bukan orang lain. Kita masing-masing. Bahkan dari Mu'ad bin Jabal dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, keduanya berkata, di malam Isra, Nabi SAW naik ke langit dan beliau melihat para malaikat di langit ke-1 berzikir kepada Allah sejak dicipta oleh Allah SWT. Lalu di langit melihat para malaikat rukuk sejak dicipta oleh Allah SWT. Mereka tidak mengangkat kepala sama sekali. Dan di langit ketiga melihat para malaikat bersujud sejak dicipta oleh Allah SWT. Mereka tidak mengangkat kepala sama sekali, kecuali ketika diberi salam oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka angkat kepala dan menjawab salam dari Nabi SAW. Sudah itu mereka sujud lagi hingga tiba hari kiamat nanti. Jadi para kiamat itu, para malaikat sujudnya gitu. Kalau lagi takbir sampai kiamat, rukuk sampai kiamat nanti, sujud sampai kiamat nanti. Itulah sebabnya sholat dikerjakan dengan 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Selanjutnya di langit ke-4 beliau SAW melihat para malaikat duduk tahiyat. Di langit ke-5 melihat para malaikat bertasbih, dan di langit ke-6 melihat para malaikat bertakbir dan bertahlil. Kemudian di langit ke-7 beliau melihat para malaikat bersalam sejak dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini beliau sangat tertarik hatinya untuk melakukan ibadah secara menyeluruh, yakni sholat yang diajarkan beliau bagi beliau dan umatnya. Jadi cara beliau sujud rukuk itu yang diajarkan oleh Allah melalui melihat para malaikat di setiap langitnya tadi itu. Langit pertama melihat malaikat takbir, langit kedua melihat malaikat rukuk, langit ketiga melihat malaikat sujud, dan seterusnya sampai langit ke-7, sehingga ada 7 gerakan itu ya. Maka dengan ini beliau diajarkan menyeluruh sholat, dan Allah mengabulkan apa yang mengidamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghimpun peribadatan para malaikat di langit pertama hingga langit ke-7, dan Allah memuliakan sebab ibadah tersebut. Sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, siapa menunaikan sholat 5 waktu berarti ia telah mendapat pahala ibadahnya para malaikat di langit-langit pertama sampai dengan ke-7. Raudhatul ulama. Tapi sholatnya yang tadi. Jadi kadang orang itu ya Mas Andi hanya melihat hadis yang ini tadi ya. Siapa yang sholat maka dia akan mendapat, tapi nggak lihat yang tadi. Ada 10, nggak mau baca itu, nggak mau dia. Nah gitu loh. Jadi kita memang dapat pahala besar ketika sholat, tetapi juga kita diberi batasan sholat yang tadi. Ada 10 orang yang tidak diterima sholatnya. Nah itu harus kita
jauhi ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mardatul rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nurul ma'rifah wa aslul iman wa wajibatud du'ai wa qabulul a'mal wa barakatun fil mali wal kasbi wa silahun 'alal a'da'i wa karahatus syaitani wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut wa siraju fi qabrihi ila yaumil qiyamah وظل على رأسه يوم القيامة وتاج على رأسه ولباس على بدنه وستر بينه وبين النار وحجة بين يدي الرب وثقل في الميزان وجواز على الصراط ومفتاح للجنة. Kilo manfaat-manfaat sholat nih, dengerin ya, dengerin. Salat adalah kesenangan Tuhan, tindakan para nabi, kecintaan para malaikat, nur ma'rifat, pokok dari iman, menyimpan rangkaian doa-doa wajib, dikabulnya amal-amal, memberkati harta dan pekerjaan, senjata ampuh untuk melawan musuh, membuat setan-setan benci, dan menjadi syafaat sewaktu di hadapan malakul maut, peneduh tempat berteduh di hari kiamat, mahkota pada kepalanya, menjadi pakaian pelindung tubuhnya dari siksa neraka, menjadi pembela di depan pengadilan Allah SWT, menjadi berat amal baik dalam timbangan, memudahkan lewat di atas siratal mustaqim, dan sebagai kunci pembuka surga. Loh, sholat itu manfaatnya segitu banyak loh. Di akhirat itu pada saat di padang mahsyar itu panasnya setengah mati dulu, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tapi naungan dari Allah itu kita raihnya sekarang. Gimana caranya? Dengan memperbaiki sholat kita. Karena sholat menjadi satu naungan di akhir. Dhillun, ya. Wa dhillu ala ra'sihi yaumal qiyamah. Dhillun itu apa? Dilalun itu apa? Pakai dha itu adalah naungan. Makanya ada satu tafsir berjudul tafsir itu fi dhilalil Quran. Tafsir itu pengarangnya dihukum mati. Hah? Iya, mati lah. Jadi, orang ini mengerjakan tafsir itu di dalam penjara itu. Judul tafsirnya Fi Dhilalil Quran, Adh-Dhairi kalau nggak salah. Itu sangat terkenal itu. Kenapa? Yang memenjarakan siapa? Ya orang-orang Islam, penguasa Islam, ya khalifah-khalifah itu. Khalifah tapi jauh setelah Rasulullah, ya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Nah ini yang zilalun yang bagus adalah zilalun apa? Fi dhillin. Jadi wa dhillu ala ra'si yaumal qiyamah. Ini maksud adalah naungan. Itu bentuk sholat yang diterima. Itu loh. Kesenangannya Tuhan, tindakan para nabi, kecintaan para malaikat, pokok dari iman, ada ronggan doa-doa, enak lo sholat itu dulu. Sampean kok berat itu kenapa? Di situ ketemu Allah, nanti menjadikan sampean itu kerjaannya barokah, ada ketenangan hati di sana, ya, menjadi syafaat ketika didekati malakul maut. Sampean nanti kalau sholatnya nggak pas itu ketemu malaikat maut, bejat ya. Oh, berak-berik malaikat maut. Tapi kalau nanti sudah sholatnya benar, insyaallah itu akan menjadi penolong, ya, pelindung dari siksa neraka, pembela dari pengadilan Allah, memberkati harta, dikabulkannya amal-amal, senjata ampuh melawan musuh setan. Wahnya ini loh dulu, pelita di dalam kubur. Nanti itu di kuburan itu gelap loh. Sampean nanti akan dapat pelita kalau sampean sholat ya, jamaah wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembuka pintu surga, memudahkan sirat dan seterusnya ya, memberat alam amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannam ismuhu Quraisyun min waladil aqrabi tuluhuma baina as-sama'i wal ardi وعرضه من المشرق إلى المغرب فيقول جبريل يا قريش إلى أين تذهب ولمن تطلبه فيقول 5 نفر الأول تارك الصلاة والثاني مانع الزكاة والثالث عاق الوالدين والرابع شارب الخمر
Wal khamis al-mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya. Hati-hati nih, hati-hati nih. Ini loh. Nah, supaya ini kecil-kecilnya dengerin nih. Kecil-kecil dengerin nih. Kelak di hari kiamat bakal muncul Quraisy. Quraisy bukan Quraisy ya. Apa? Pakai kha, Quraisy. Nama hewan neraka jahanam. Jadi Quraisy itu nama hewan di dalam neraka jahanam. Ini Pak. Ia keturunan kala, panjangnya jarak langit dan bumi kayak ular gitu ya. Panjangnya jarak antara langit dan bumi. Sedang lehernya sejauh kutub timur sampai barat, besarnya itu. Namanya apa? Quraisy. Dia binatang di neraka jahanam. Dan ketika ditanya oleh Jibril, hendak kemana dan berurusan dengan siapa kamu, Quraisy? Ya keloler-keloler besar sebesar jarak timur dan barat, sepanjang jarak timur dan barat sebesar kutub utara dan selatan. Kemana kamu wahai Quraisy? Mau berurusan siapa? Nyari siapa kamu? Jawabnya, aku tengah berurusan dan mencari 5 golongan manusia. Yaitu 1, orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Yang kedua, orang yang enggan memberikan zakat hartanya, baik zakat mal maupun zakat. Ayo hati-hati sampean. Yang ketiga, yang durhaka pada ayah ibunya. Yang keempat, yang minum arak dan sebangsanya whisky. Yang kelima, nah inilah. Yang kelima, ini kena kabeh sama ini. Yang kelima, yang menjadikan masjid sebagai tempat ngobrol urusan dunia. Ayo, hati-hati sampean. Makanya kalau pas nunggu sholat, nunggu apa, jangan ngurus dunia. Ini loh, dicari sama Quraisy. Binatang neraka jahanam. Kalau sudah waktunya sholat, begitu wudhu tinggalkan urusan dunia itu. Nanti dibahas lagi setelah sholat. Pada saat sholat, nunggu qomat sudah fokus pada Allah. Jangan mikir lain-lain. Ya, itu loh, ada 5. Dicari Quraisy, binatang neraka jahanam, panjangnya antara timur dan barat, besarnya antara kutub selatan kutub utara. Siapa mereka? Ditanya Jibril, kamu nyari siapa? Aku nyari 5 jenis orang nih. 1, yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Yang kedua, apa? Mereka yang mani'uz zakah, yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, aqul walidain, orang yang durhaka, suka bentak-bentak orang tua. Yang keempat, syaribul khamr, minum khamr wa arak, whisky dan sebangsanya. Yang kelima, al-mutakallimu fil masjid bi kalamid dunya, orang yang di masjid tapi membahas urusan dunia. Maka berkaitan dengan firman Allah berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Sungguh masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah, termasuk menyembah harta. Jangan. Bahkan harta itu sama aja dengan menyekutukan Allah di masjid. Oleh sebab itu, pandai-pandailah Anda hai orang-orang mukmin yang berakal sehat dalam memetik itibar, supaya Anda tidak tergolong manusia yang lengah, zubdatul wa'idin. Itu kajian kita pada siang hari ini. Camkan, dipakai untuk mari kerja lanjut. Puasa sambil geleyang-geleyang tidak masalah. Yang penting puasa. Itu ada contohnya Mas Abid tadi. Makan, kepengen makan tapi masih maghrib. Ya, kita juga gitu ya. Pengen bermewah-mewah tapi nantilah pada saat maghrib kita, yakni di akhirat di surga Jannatul Naim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.